Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Gali Saputra dengan NPM 23592010088. Di video ini saya akan mempresentasikan dashboard visualisasi data menggunakan Google Data Studio dengan studi kasus data timbulan sampah di Indonesia. Nah, video ini untuk mengampu UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh dosen Pak Abu. Langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama di sini tujuan dari dashboard ini adalah untuk menyajikan data timbulan sampah secara lebih informatif dan interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi pengelolaan sampah di berbagai provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, visualisasi pertama yang saya gunakan adalah scorecard atau kartu skor. Nah, pada bagian ini terdapat empat indikator utama, yaitu di sini saya akan membuat yang pertama total timbunan sampah harian. Caranya adalah pilih sisipkan, lalu pilih kartu skor. Lalu taruh pada kanvas. Kemudian di sini pada metrik dipilih, kita ganti menjadi timbulan sampah harian. Seperti ini hasilnya. Nah, pada metrik ini menunjukkan total dari timbulan sampah harian yang ada pada dataset. Ini saya taruh di sini. Kemudian yang kedua yaitu timbulan sampah tahunan. Caranya seperti tadi, pilih metriknya menjadi timbulan sampah tahunan. Kemudian disesuaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan menampilkan jumlah provinsi. Di sini kita pilih jumlah provinsi. Dan yang terakhir yaitu jumlah kabupaten atau kota. Nah, seperti ini hasilnya dengan timbulan sampah tahunan yaitu 31 juta dan provinsi yang ada 35 provinsi dengan jumlah kabupaten yaitu 291. Nah, alasan saya memilih visualisasi scorecard adalah karena jenis visualisasi ini mampu menampilkan informasi yang bersifat ringkasan secara cepat dengan hanya melihat bagian ini scorecard yang sudah tadi dibuat. Pengguna sudah dapat mengetahui gambaran umum mengenai keseluruhan data tanpa perlu membaca tabel secara detail. Seperti itu. Nah, berdasarkan dashboard yang telah dibuat, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut ke visualisasi berikutnya. Di sini saya akan memvisualisasikan grafik batang atau bar chart. Nah, visuali kedua ini saya akan menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Caranya adalah di sini ada tambahkan diagram. Kita pilih, lalu pilih diagram batang dan taruh di sini. Kita tunggu. Lalu dimensi sumbunya adalah provinsi, kemudian
Untuk metrik atau sumbu X-nya, pilih timbulan sampah harian. Di sini biar saya turut terlebih dahulu supaya terlihat lebih jelas. Kita zoom out. Nah, di sini kita checklist terlebih dahulu, yaitu ini bagian. Nah, maka akan muncul semua data timbulan sampah harian per provinsi dengan jumlah total yang paling besar di sini yaitu pada Jawa Timur dengan total 13.417. Nah, grafik batang dipilih, saya pilih di sini karena sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori. Nah, pengguna dapat membandingkan nilai antar kategori dengan lebih mudah karena dapat melihat daerah mana yang menghasilkan timbulan sampah paling tinggi serta menghasilkan eh, membandingkan selisih antar daerah. Kemudian di sini saya akan membuat grafik berikutnya yaitu pie chart. Nah, di sini pada pie chart yang akan saya bikin akan menunjukkan kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi. Caranya adalah pilih tambahkan diagram, lalu pilih diagram lingkaran ini dan sesuaikan di sebelah grafik pie chart tadi. Ini di sini diatur terlebih dahulu. Untuk yang pertama, dimensinya adalah masih provinsi. Kemudian kita mencentang atau matikan sisanya sebagai lainnya. Nah, seperti itu. Pie chart dipilih karena visualisasi ini sangat baik digunakan untuk menunjukkan proporsi atau presentase kontribusi masing-masing provinsi terhadap total timbulan sampah. Nah, melalui pie chart ini, pengguna dapat melihat provinsi mana yang memberikan kontribusi terbesar maupun terkecil terhadap keseluruhan timbulan sampah di Indonesia. Nah, dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui distribusi kontribusi sampah antar provinsi secara lebih mudah dibandingkan hanya melihat angka pada tabel. Nah, di sini bisa dilihat untuk interaksinya jika memilih Jawa Timur dengan kontribusi yang sampah terbesar, maka tabel grafik batang yang di sebelahnya akan ikut menyesuaikan seperti itu. Lalu kontribusi terbesar yang kedua ada pada Jawa Tengah dengan total 19%. Di sini yang tadi yang paling besar ada pada Jawa Timur yaitu 21% dengan posisi ketiga yaitu Jawa Barat dengan total 17%. Lalu yang keempat ada pada DKI Jakarta dengan total 13,5%. Nah, di sini eh, pada dashboard scorecard yang di atas tentu akan menyesuaikan juga. Misalkan kita kembali untuk memilih Jawa Timur. Nah, timbulan sampah hariannya di sini akan berubah menjadi untuk timbulan sampah hariannya ada pada 13.417, lalu pada timbulan sampah tahunannya yaitu 4.897.216 dan dengan jumlah total kabupatennya itu 30. Nah, seperti itu. Berikutnya, di sini saya akan memvisualisasikan
geomap. Nah, geomap ini digunakan untuk menampilkan persebaran timbulan sampah berdasarkan provinsi pada peta Indonesia. Caranya adalah pilih tambahkan diagram, lalu pilih diagram geografis yang ini, kemudian taruh di sini. Nah, di sini bacaannya adalah dimensi tidak valid karena data provinsi yang ada itu belum diubah. Nah, caranya adalah kita pilih aset, kemudian kelola sumber data yang ditambahkan, kemudian edit pada dataset yang sudah saya tambahkan. Nah, lalu di sini pada provinsi, klik titik 3, lalu eh, maksudnya ini kita pilih teks, lalu ganti menjadi geografis, lalu bentar. Nah, di sini kita ganti menjadi kota, lalu lanjutkan. Nah, seperti itu. Kemudian klik tombol selesai dan pilih tutup. Nah, berikutnya di sini kita ganti eh, klik lihat perincian, lalu drag and drop data provinsi ke dimensi yang sudah dibuat tadi ini, lalu hapus dimensi tidak valid tadi. Nah, seperti itu. Maka pada metrik di sini kita ganti menjadi timbulan sampah harian. Lalu kita pilih area zoomnya. Nah, di sini baru kita cari Indonesia. Maka area tersebut akan terzoom kepada daerah Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini sebelumnya saya sesuaikan terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan menggunakan visualisasi ini adalah karena data yang dianalisis memiliki unsur geografis sehingga penyajian dalam bentuk peta menjadi lebih mudah dipahami. Nah, melalui geomap ini, pengguna dapat melihat persebaran wilayah dengan tingkat timbulan sampah yang tinggi maupun rendah berdasarkan lokasi geografisnya. Nah, semakin besar ukuran lingkaran pada suatu provinsi, maka semakin besar pula nilai timbulan sampah pada wilayah tersebut. Nah, visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola persebaran sampah secara spasial sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan berdasarkan lokasi. Nah, pada grafik geomat yang saya tunjukkan ini, proses persebarannya terlihat pada DKI Jakarta di sini yang paling besar dengan yang paling kecil adalah ini dengan total 197 dengan daerah yaitu Gorontalo. Kemudian berikutnya visualisasi yang saya gunakan yaitu tabel interaktif. Nah, tabel tersebut akan menampilkan beberapa informasi penting yaitu provinsi, kabupaten atau kota, timbulan sampah tahunan, dan timbulan sampah harian. Nah, berikut cara pembuatannya yaitu pilih tambahkan diagram, lalu pilih tabel, dan kita taruh di sini seperti itu. Lalu pada bagian filter penyiapan ini,
Di sini dimensinya kita tambahkan, yaitu pilih kabupaten kota, lalu pada metrik tambahkan juga timbulan sampah tahunan. Nah, seperti itu. Kemudian kita pada pengurutannya pilih dari menurun ya. Lalu kita sesuaikan ukurannya supaya lebih mudah terlihat. Nah, seperti ini. Nah, di atasnya pada geomap, ketika kita pilih DI Yogyakarta, maka tabel interaktif tersebut juga akan berubah menyesuaikan provinsi yang dipilih. Nah, di sini kalau milih di Yogyakarta, maka timbul tiga data dengan kabupaten yang berbeda. Saya zoom dulu. Dengan Kabupaten Sleman, dengan timbulan sampah hariannya yaitu 601, dengan Gunung Kidul, dengan timbulannya adalah 385, dan terakhir Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 219. Kalau kita pilih di sini yang paling terbesar tadi yaitu DKI Jakarta. Di sini ada cukup banyak datanya pada kabupaten yang berbeda, yaitu yang paling banyak yaitu Jakarta Timur dengan timbulan sampah hariannya yaitu sekitar 2.303, dengan timbulan sampah tahunannya yaitu 851.613. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit berbeda dengan visualisasi sebelumnya yang bersifat ringkasan. Tabel interaktif memberikan informasi secara rinci. Nah, pengguna dapat melakukan pencarian, pengurutan data, maupun melihat seluruh data setiap kabupaten atau kota secara lengkap. Visualisasi tabel ini dipilih karena sangat cocok digunakan ketika pengguna membutuhkan detail informasi yang tidak dapat ditampilkan secara lengkap pada grafik scorecard sebelumnya. Dan visualisasi terakhir di sini saya akan membuat calculated field. Kita kembali pada halaman yang pertama. Kemudian di sini di bagian kanan bawah kita pilih tambahkan kolom, lalu pilih lagi tambahkan kolom kalkulasi. Nah, di sini akan muncul sebuah panel. Nah, kita geser ke atas terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan buat kolom baru yaitu rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Lalu di bagian formulanya kita isi sum. Ya, formula ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dari data timbulan sampah tahunan dengan berdasarkan kabupaten atau kota. Dengan slash pilih count listing, lalu pilih kabupaten kota. Nah, seperti itu. Lalu setelah membuat formula atau rumus pada kolom tersebut, kita klik button simpan di bagian kanan bawah, dan setelah berhasil diperbarui, kita klik tombol selesai. Nah, di sini akan otomatis muncul di bagian data kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu klik sisipkan, lalu pilih kartu skor, dan
kita taruh di bagian sini. Nah, lalu pada bagian ini kita ganti metriknya dengan kolom yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Calculated field itu digunakan untuk menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota secara otomatis menggunakan rumus yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota adalah sekitar 109.816 ton per tahun. Nah, penggunaan calculated field ini memberikan keuntungan karena analisis dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus menghitung terlebih dahulu menggunakan aplikasi lain seperti Excel. Selain itu juga aplikasi apabila data diperbarui, maka nilai rata-rata juga akan ikut berubah secara otomatis mengikuti data terbaru. Di sini saya akan mensimulasikan contohnya. Kalau kita pilih grafik pada timbulan sampah harian di Jawa Timur, di grafik Batang, maka rata-rata dari timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kotanya akan ikut berubah juga. Sebentar. Nah, seperti itu. Jadi, dia akan menyesuaikan dengan apa yang akan kita pilih. Jadi, itu keuntungan untuk menggunakan data studio ini dari Google. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah saya buat, yaitu berdasarkan dari dashboard yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah di Indonesia memiliki persebaran yang kurang merata. Nah, beberapa kota besar memberikan kontribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Juga hal tersebut bisa dilihat pada grafik-grafik yang sudah saya buat sebelumnya, seperti grafik Batang, pie chart, maupun geomap yang menunjukkan adanya konsentrasi timbulan sampah pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, dashboard ini juga menyajikan informasi mulai dari tingkatan seperti scoreboard, lalu perbandingan menggunakan grafik Batang, dan juga proporsi melalui pie chart. Bahkan persebaran dari geografis di Indonesia menggunakan geomap, detail data melalui tabel interaktif juga, hingga analisis tambahan menggunakan calculated field tadi. Nah, dengan adanya dashboard ini, proses analisis data bisa lebih cepat dan efisien, juga mudah dipahami dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel biasa. Seperti itu. Lalu di sini saya akan merekomendasikan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari dashboard yang sudah saya buat. Ada beberapa rekomendasi
yang bisa diberikan yaitu yang pertama, pemerintah dapat memprioritaskan pengelolaan sampah pada kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian tertinggi karena daerah tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap total sampah nasional. Lalu yang kedua juga, provinsi dengan kontribusi sampah yang tinggi perlu memperoleh perhatian lebih melalui peningkatan fasilitas pengolahan sampah, seperti pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), lalu peningkatan kapasitas tempat pembuangan akhir juga atau TPA. Lalu yang ketiga, pemerintah daerah dapat memperluas program pengurangan sampah dari sumbernya, seperti penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, bank sampah, serta mengedukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, dengan bantuan dashboard ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media monitoring sehingga pemerintah dapat mengevaluasi perkembangan timbulan sampah setiap tahun dan menentukan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data yang sudah dianalisis tentunya. Nah, sekian itu saja presentasi dari pembahasan analisis data timbulan sampah di Indonesia. Kurang salahnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.